kalau misalnya hari itu sama prospek, saya bayangin orang itu akan closing tanda tangan. Ya. Nah, dan aneh sekali ya, mungkin itu adalah karena pemikiran yang keyakinan yang positif, maka akan memantul ke yang positif juga. Tiba-tiba aja ketemu orang ini, oh kok moro-moro asalnya mau closing 1 jadi 3, 50 juta dulu, senang sekali. Terus ada satu, saya waktu itu ngisi, jadi 4 tuh saya ngisi semua, kaki saya 4 saya ngisi semua, jadi kayak superwoman saya ini ya, yang seperti kerja sendirian, saya isi semua, kakinya semua. Nah, satu yang membuat saya berkesan, waktu itu adik saya ujian ACI di BRI Tower, ditelepon sama bekas bosnya. Jadi adik saya ini udah resign lama karena menikah ya, udah lama ketemu, tapi tetap kontak, keep kontak ya. Ditelepon, tanya, "Li, kamu di mana?" "Di BRI." "Ngapain?" "Ujian, Pak." "Oh, ujian apa?" "Prudensial." "Oh, lo ngapain kamu ujian?" "Iya Pak, sakno ciciku ini Pak. Mau ngejar UM, tak tolong aku suruh jadi ini ikut biar bisa naik gitu." Nah kemudian emang mau nopo Pak gitu ya. Akhirnya malu dia, ya sudah, cicimu suruh kontak-kontak sama saya gitu ya, kontak-kontak, orangnya kaya, nah bos ya kaya, boleh saya kontak-kontak. Super, orangnya super sibuk juga, jadi waktu itu sering ke Jakarta, ke Bali, Jakarta, Bali, dan itu bulan November sudah akhir-akhir ya, akhir menuju Desember kalau nggak salah. Saya masih kurang banyak ya, waktu itu saya hubungi dia, "Pak, ini saya dari," udah tahu sih saya kenal, cuma enggak baik kenalnya, enggak akrab gitu ya, cuma pernah barengan ke waktu itu ke luar negeri sama-sama grupnya dia ketemuan, cuma saya enggak hubungan baik, cuma kenal tahu aja ya. Akhirnya saya ngomong-ngomong, akhirnya saya ke rumahnya, "Pak, ini saya dari Prudensial Pak, mau ini." Kemudian saya cerita ini, ya sama ya. Kemudian tiba-tiba hari pertama itu dia tak boleh di proposal. Saya minta datanya, nama. Hari keduanya, pertemuan kedua, saya ke rumahnya lagi. Terus waktu di ini datang nih, cewek ini ya, perempuan. Kemudian, "Oh ini, tak kenal ini juga, ini ponakanku ini juga agent Prudensial." Mati toeng langsung. Ini saya harapkan bisa closing ya. Ponakannya sendiri juga agent Prudensial, saya masih agent baru itu ya, bingung, orangnya kaya. Setelah gitu gini, "Kamu tahu, saya tanya kamu punya apa aja?" "Oh banyak, saya punya Manulife, punya Generali, Sunlife, Prudensial ada Prudensial." Terus saya lihat teman-teman, ternyata saya lihat dipinjem ponakannya itu, saya tinggal gampang, dia sudah bawa polisnya semua, saya tinggal baca ikasannya. Pak lihat, "Pak, ternyata Bapak nggak punya apa-apa loh di sini Pak. Semua ini cuma investasi, yang ada di squeeze cuma 500.000 kejabatannya gitu loh. Terus menurutmu aku perlu nggak asuransi? Kalau aku sakit pun 1 M minta bayar." Gitu. Ya jen baru ya, untuk bingung. Oh ya, terus lama-lama kan saya mulai kenal ya, dia punya kayak yayasan untuk anak asuh gitu ya. Terus dia tanya gini, "Kalau asuransi itu loh untuk orang yang menengah ke bawah ya. Jadi orang yang kalau sakit gak cukup uangnya pakai asuransi itu bener." Nah menurut saya orang seperti misalnya orang yang mampu, dia 1 M aja dikeluarin, masih sisanya banyak. Nah, anggap uang kecil, 1 M keluar kan nggak masalah sih ini. Gitu loh Pak, gini loh Pak. Bapak kan punya yayasan anak asuh nih ya. Pak, menurut Bapak lebih bijaksana mana sih Pak? Kalau Bapak bayar ke dokter yang baru kena 1 hari aja, atau 1 M-nya dikasihkan yayasan Bapak gitu loh. Lebih bijaksana mana? Gitu loh. Oh gitu ya. Pintar kamu ya jadi gitu ya. Nah, kan di samping yayasan itu terima lebih senang, Bapak juga amal lebih bagus ke atas gitu. Oh gitu ya. Nah, akhirnya kemudian pertemuan ketiga saya bikinin, liatin, oh ini nggak usah ini dah, kalau ini sih ada perhitungan orangnya, nggak usah ini, akhirnya mestinya 30 juta anaknya sendiri jadi 20 juta sekian gitu loh. Nah, pertemuan keempat nih ya, waktu udah wis Desember teman-teman ya, dia mau pergi ke mana? Yang untuk ini loh, agama mana sih? Yerusalem. Nah, ya itu ke sana. Mau ke sana. Malamnya saya bayangin teman-teman. Satu yang saya cerita ini sangat
berkesan bagi saya. Pagi saya siangnya mau ke sana janjian di kantornya, paginya saya doain Tuhan sudah 4 kali kiam dan cepet closing cepetan gitu ya, ini butuh dan waktunya mepet ya. Saya bayangin kemudian dia tanda tangan pakai bolpe saya standar kuning gitu, kuning ada ini. Semoga closing Tuhan, semoga closing 4 kali masuk tanda tangan ini opo begitu orang ini ya. Saya ke kantornya, Pak ini sudah Kak buatkan sesuai dengan keinginan Bapak ini ya. Oh ya, itu. Ya sudah tinggal sih. Loh Pak, katanya mau pergi Yerusalem. Nanti setelah keburu saya juga Mbak jadi kan tahu dia loh. Saya mau kerja di UM sama startup UM. Dia sudah tanya UM itu apa? Startup ini mau jadi agent lah ya. Oh kepikiran orang ini ya. Saya tanya, oh gitu ya. Nah gitu, ya sudah taruh sini aja ini. Loh Pak, Bapak kan mau pergi ntar lagi. Saya ini mau ngejar cepat UM sama startup. Ini Pak, ini kan sudah sesuai dengan keinginan Bapak ini. Oh ya sudah, tanda tangani ya. Ini, saya kasih bulpen saya kuning sesuai dengan yang saya bayangkan tadi pagi. Saya kasih bulpen. Ini pucuknya lincip, saya nggak suka. Aduh, saya taruh. Ya, bos kan bawa ini ada, ini ya di sini nggak ada di lacinya. Oh ini sama-sama standarnya tapi hitam teman-teman. Ya, kan punya aku kuning ini. Nah ini tebel, tanda tangan dia. Sweat nih, nggak makan bulpen ini, nggak makan sama sekali. Wih, saya sampai apa? Ini meskipun kecil coba enggak Pak, enak Pak, coba enggak? Ya, coba gitu ya. Sweat, tanda tangan seperti yang saya bayangkan. Terus gimana saya kalau bisa jingkrak saat itu saya kan jingkrak teman-teman. Saya tahan gitu ngempet gitu ya apa gitu ya. Saya tahan, aduh kok bisa ya, kok aneh ya sesuai dengan yang saya bayangkan ya. Kok aneh ya bisa. Saya keluar di mobil, saya baru cekikian di sana. Ya mungkin orang dengar ini ya. Tapi saya ya kaget juga, kok bisa ya ini sesuai dengan yang apa saya bayangkan. Nah, itu penting teman-teman. Jadi bayangkan, jangankan Anda ngomong ya dulu ya. Lek ngomong sing bagus, jangan ngomong gak karu-karuan nanti ya. Ketemu setan, ketemu apa gitu ya. Jangankan ngomong ya, berpikir aja Anda harus benar. Ya. Ini keyakinan. Kalau Anda nggak yakin, sudah lupakan itu UM. Dan UM ini kalau saya tanya, siapa yang yakin UM? Harus UM. Itulah orang yang akan UM. Tapi kalau Anda nggak yakin, saya juga nggak yakin Anda bisa UM. Kalau orang lain aja nggak yakin gitu ya, kalau diri Anda nggak yakin, apalagi orang lain. Jadi yang perlu Anda yakinkan adalah diri Anda sendiri. Karena sukses itu adalah milik Anda yang mau sukses. Ya, kalau nggak mau, ya sudah tinggalkan. Ya. Lihat, keyakinan positif membuat orang biasa jadi luar biasa. Orang biasa aja kalau dia yakin, maka dia akan menjadi luar biasa. Ya. Kalau negatif membuat orang berbakat, orang pintar, orang macam apa, jadi lumpuh teman-teman, nggak ada apa-apanya. Di sini orang yang rajin sama orang yang pintar lebih bagusan yang rajin teman-teman. Ya, orang pintar percuma kalau nggak rajin. Di sini orang yang rajin, konsisten, sukses. Tapi kalau orang pintar toh nggak rajin percuma. Ya, di sini segala macam profesi ada. Tapi siapa yang mau rajin, ya itu yang bisa berhasil. Nah, sebenarnya keyakinan itu apa sih? Kalau kamu yakin, itu merupakan sistem penggerak, menggerakkan seluruh tubuh Anda. Jadi apa yang Anda harapkan? Misalnya contoh, saya pengen UM, maka saya akan menggerakkan tubuh semua dari pikiran, terus kelakuan saya, tindakan saya. Itu pikirnya saya UM, ya caranya UM gitu. Caranya prospek itu bagaimana? Ya. Terus tubuh akan merespon segala kemampuan dan disitu ada antusias. Maka kalau Anda yakin pasti akan tercapai. Ini final sprint, nggak ada yang nggak mungkin. Semua dalam 3 bulan, meskipun Anda masih di bawah 100, apapun mungkin terjadi. Saya dulu kurang 300 dalam sebulan saya jalani. Tak saya berpikir seperti kok iso ya, saya nggak tahu caranya bagaimana. Saya kurang 1 bulan
dari 12 bulan 11 itu saya kurang hampir 300. Waktu ada bonansa 33%, saya ingat sekali sampai 300 ya. Tapi itu total nggak pakai bonansa hampir 300 itu saya lakukan dalam 1 bulan. Dan itu bisa kalau Anda yakin. Jadi kurang 3 bulan apapun bisa terjadi. Apalagi Prudential ya, kasih kemudahan ya. Kaki sekarang nggak perlu 30, ya toh. 14 tapi 1 closing aja. Nggak perlu 30. 30 kadang perlu waktu yang nggak panjang. Ya, kasih kemudahan. Jadi apapun bisa terjadi. Nah, kalau Anda ya nggak yakin kira-kira apa sih yang bisa merubah keyakinan Anda dengan cepat dan efektif. Pertama ini, habiskan waktu Anda di lingkungan orang yang berpikiran positif. Jangan deket-deket orang yang sering nggak closing, teman-teman. Deketi ini yang closing balik ini. Ya, deketi terus. Auranya akan nempel ya. Kalau orang deketi orang nggak closing, uangnya Prudential lagi. Aku nyoba pengen 10, jadinya 10 sitok. Ternyata nggak closing. Uangnya temen gak cocok ya, aku ngomong sini ya juga nggak cocok. Wis dong, deketin orang seperti itu ya, akan menular dengan emosinya. Deketi orang yang sering closing, teman-teman. Kok iso ya, kok caranya gimana? Belajar, teman-teman. Ya. Terus datang ke ATM ini ya, M2 ya, jadi ya. Saya ATM soalnya, kadang salah ngomong. Karena di sini kita, power night, ya power night. Datang seperti ini, teman-teman. Mungkin ada pembicara yang kira-kira oh ya bisa kalau Anda belajar di pengalaman lain kan lebih efektif, nggak perlu melakukan hal yang sama dengan pembicaranya, lebih efektif dan lebih cepat ya. Kedua, jadilah pembelajar, jangan malas-malas belajar, belajar karena kita jualan apa sih tadi? Kertas tuh mahal sekali loh teman-teman di kita ya, bisa 10 juta, bisa 300 juta, bisa 1M. Mahal teman kertasnya. Kalau kamu nggak belajar dari mana? Kalau jualan panci ada barangnya. Ini loh panci kualitas, tebel, banting, nggak pecah-pecah. Nah, kalau kita jualan asuransi teman-teman, nggak ada barangnya. Jadi kamu harus belajar. Ada ikut misalnya motivasi diikuti, ada misalnya ODS itu ikut semua gitu. Supaya apa? Investasi otak ke atas. Kalau standarnya 500 1 juta biasa. Kalau standarnya orang 10 juta, 15 juta, 1M lain nggak bisa dengan cumcit rekening Pak Ali yang mati urip itu nggak bisa. Harus cepat belajar, ya. Jadi harus sering belajar karena kita jualan kertas termahal di dunia. Ya. Ketiga, menerapkan teknik afirmasi. Ya tadi ya, saya pasti bisa nih, saya pasti bisa UN. Ya, harus jelas. Afirmasi terus. Kalau bisa loncat nggak apa-apa, biar semangat, antusias gitu ya, seperti itu. Yang keempat, visualisasi. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita harus visualisasi, harus kirim gambar supaya gambar itu akan balik ke kita. Tadi ya kayak tadi ke bosnya saya itu, saya akan kirim seperti itu terus. Ternyata benar. Saya kirim gambar UM. Saya nggak tahu caranya. Kayak kamu SMS itu loh. Caranya apa ya? Saya ngirim ke sana. Nggak perlu tahu caranya. Yang penting sampai pesannya. Gitu. Jadi ya. Nah, di end. Sampai di sini sharing saya. Yuk, sekali lagi kasih tepuk tangan yuk. Ini ada sekitar 300 pertanyaan ya Bu. Sisi kanan 150, sisi kiri 100. Ya silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Wih, jelas semua. Sudah betulan nih. Bu, kalau itu ibu yang nanyain ke mereka, Bu, apa materi yang disampaikan tadi? Ayo. Bisa dirangkum materi saya tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Iya, silakan Pak. Bu, dulu awal waktu masih jadi agent itu mulainya lebih prefernya ke ring 1 atau kanvas? Kalau saya ring 1 ya ini. Pertama saudara saya banyak 6. Saudara mama saya juga banyak 10, papa saya juga 11. Jadi banyak. Dan paling enggak referensi teman-teman. Saya dapat sampah yang Jepang 4 itu ya, itu karena referensi. Jadi satu ada orang Sidoarjo pabrik rokok, itu saya prospek setahun tuh nggak bisa-bisa, nggak closing sampai setahun.
Nah akhirnya waktu itu saya dikasih yang polis segini banyak gitu. Saya kasih rangkuman, kabinet rangkuman, saya kembalikan ini nggak closing. Ternyata gini, aku ini sudah cekek katanya gitu. Loh, kenapa Bu gitu loh. Ini ya agent saya ini AI itu ya, AI namanya A gitu ya. Ini mau saya ada salah huruf namanya ada mau ganti nambahin E aja dia katanya sudah resign. Antoni. Dari resign. Malas aku sekarang dicekik segala mati wajar kan dari itu. Oh wajar. Nggak usah bilangnya kalau wajar ya kita ya ngomong iya wis. Nasabah kan yang utama ya. Kalau dia marah ya kita ikuti aja. Oh iya bener memang agent itu kayak gini. Akhirnya dia ya sudah nggak apa-apa. Kalau nggak ya nggak apa-apa kok. Saya juga bukan ngomong kecap nomor 1 Prudential paling bagus, saya juga paling bagus enggak. Tapi karena kamu kalau ikut saya seperti ini saya jelasin apa kelebihannya ikut saya. Nggak jelasin semua, ya sudah nggak apa-apa. Nah waktu itu sama dulu suami saya waktu itu juga ini jualan ekskavator gitu ya. Nah kebetulan dia ada ekskavator yang nganggur. Segini aja. Kalau tolong jual lo ini. Kalau iya, aku tak ikut kamu. Nah, akhirnya nggak tahu ya Tuhan udah mau berjalan. Akhirnya ekskavator dia laku, dijualin suami saya. Nah, saya storin lagi nih. Ya sih, piro sih? Berapa? Sebulannya 10 juta. Ya wis, tantangan transfer langsung 10 juta. Itu satu. Yang istrinya, aku nggak mau loh ya. Ojo gini-ginian nggak seneng aku cek trauma. Oh nggak apa-apa gitu. Nanti waktu yang bisa membuktikan. Akhirnya dia lama-lama kenalin pabrik rokok-rokok itu teman-temannya kaya teman-teman. Ini mobilnya ada Lexus, yang Harrier, yang mahal itu lali ya belum. Helikopter gitu. Helikopter itu tuh mobil helikopter ya. Mahal itu, cuma ini. Nah, kadang aku kadang dia tak kenal miskin tak kenal. Bro, iki lho kan melu kanca-kancaku iki lho. Kemarin ada saudaranya itu meninggal terus rumahnya tuh lunas gitu loh. Melu bro iki bro, gini loh. Asuransi iki penting loh. Kayak omong iku lah kapan nih masku katanya bilangnya. Masku tuh meninggal. Terus si opo iki untung melu asuransi. Lunas rumahnya. Ya wis melu wis iki lho melu padha aku wis iki padha-padhaan piro 10. Akhirnya ya ikut semua itu banyak. Ya, yang bapaknya 10, ibunya, anaknya enggak, paling 3 juta seperti itu. Referensi, jadi saya enggak jarang untuk canvassing. Kalau canvassing adalah langkah terakhir ya. Lebih bagus Anda kalau ring pertama dihabisin atau referensi. Lebih enak cara masuknya. Iya, sudah terpuaskan? Udah ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. yang mau dimuaskan. Ada lagi? Jujur. Tinggal satu pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Ayo. Enggak ada? Pak Joni. Bu, ceritain Bu, waktu Start Club kemarin itu ya apa caranya sehingga bisa dapat dan kalau nggak salah ada berapa kali ya Start Clubnya Bu? Cerita Bu. Start Club itu mulai Start Roma, kemudian Budapest, kemudian Tokyo. Ini yang London anak saya yang berangkat. Jadi saya kejar 2 ke Belanda, dapatnya 1 cuma nggak nututi karena ada medical. Jadi lewat gitu jalannya. Maksudnya 2 saya ambil yang yang Belanda, ternyata nggak nututi. Akhirnya anak saya yang dapat imbasnya ke London sendirian. Tapi kalau bisa teman-teman ya usahakan ada prestasi. Prestasi itu kamu ngundang orang untuk join jadi agent juga lebih mudah. Ke nasabah juga lebih mudah karena Anda ada agent yang luar biasa gitu ya. Jadilah punya prestasi gitu ya. Dan startup di Prudential ini menurut saya kayak narkoba teman-teman. Ya, menyandu. Enaknya luar biasa. You know? Kalau kita jalan-jalan sendiri cari pesawat yang murah, hotel yang murah, nggak usah larang-larang sih, penting ono tidurnya. Di Prudential saya waktu di Budapest gila ini 1 hari 15 juta, hitung-hitung ya, gila di kamarnya ada di prestisnya, gila 1 hari 15 juta, aku deh paling ya janji murah, gitu ya.
itu luar biasa. Jadi carilah prestasi, terutama yang mau bulan madu ya, dikejar. Wah, luar biasa kalau dia ya, Prudential ya. Apa gitu ya? Apa? Startup kamu juga bisa bertemu orang-orang hebat juga. Kamu bisa kenalan, bisa apa ya juga. Terus selain hotel, makanannya juga enak. Kamu bisa melihat dunia dengan mata Anda ya, bermacam-macam. Saya suka sekali jalan-jalan namanya. Jadi saya waktu pertama kali masuk ke sini saya kejar tuh Romanya. Karena terus terang saya kena lumpur lapindo, saya sudah dari minus, nggak mungkin suami saya jalan-jalan ke Eropa. Jangankan jalan-jalan mau sekolah kata bayar gitu kan, gitu. Saya kejar, otomatis saya dapat itu uang mengikuti saya, nggak mungkin nggak, ikut ngintil terus ini. Ya kalau Anda startup, bonusnya itu teman. Ya. Jadi kalau Anda posting ke Roma ya, orang pada tanya, nanti kok, ya pacaran ini, nah, pasti akan tanya sendiri. Ya sekarang kan media sosial kan banyak ya, Anda pergi dari mana, dari Prudential, lo pacaran ini gini-gini, pasti banyak yang tanya. Jadilah agent yang luar biasa, jangan standar-standar kalau bisa. Ya, misalkan agent harus berprestasi, kalau ingin capai UM cepet dikejar, ikuti setiap kontes-kontes yang ada di kantor. Dulu saya waktu agent, saya kejar semua kontesnya teman-teman. Saya montang-manting nggak karuan ya. Anak saya waktu itu kecil umur 3 tahun, saya bawa prospek kemana-mana. Waktu umur lapindo saya berangkat pagi pulang malam, hampir 1 bulan. Suami saya ngamuk-ngamuk. Loh, gue gak pulang-pulang jadi. Jadi malam saya pulang jam 12 malam, bawa anak saya paling kecil. Karena dulu waktu gak ada pembantu, nyari cek sulit setengah mati. Pembantu saya satu tuh di restoran di depotnya sana. Jadi rumah gak ada orang. Terus anak saya ikut siapa ya, tak bawa aja sekalian prospek. Ke lumpur lapindo itu kadang-kadang muatnya setengah mati waktu itu ya. Saya pulang jam 12, setengah 1, saya bawa anak saya untuk prospek. Saya hanya kepingin UM dan startup. Jadi kalau Anda yang belum melakukan kaki jadi kepala jadi kaki, Anda belum berjuang. Karena setiap UM selalu ada perjuangan di balik itu. Gak ada UM cuma plek balik tangan, gak ada. Ada perjuangan air mata dan doa di sana. Jadi mumpung masih kurang 3 bulan, masih bisa dicapai, apapun yang dicapai ya, kejar teman-teman impian Anda. Karena dengan UM, kalau ada UM, apapun impian Anda bisa Anda capai. Mau pengen rumah, mau pengen apa, UM dulu. Agent nggak ada uangnya, UM aja setengah-setengah uangnya, cepet habis UM, cepet SUM. Ya, tiap tahun promosi seperti itu. Ya, apa sudah ya? Terpaskan ya. Sudah sangat. Ada lagi terakhir, ini sungguh-sungguh terakhir pertanyaan siapa? Ada? Kalau nggak ada kita kasih applause.